Assalamualaikum guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Academia bersama saya Umar S. Bakri. Dalam USB Academia edisi kali ini, saya akan membahas sebuah konsep atau sebuah istilah dalam bahasa Cina yang akhir-akhir ini tengah banyak diperbincangkan oleh para sarjana hubungan internasional di luar negeri, di negara-negara barat, yakni konsep Tianxia. What is Tianxia? Apa itu Tianxia? Itulah topik pembahasan kita dalam edisi kali ini. Sahabat Akademia, secara leksikal atau secara arti kamus, Tianxia bermakna bumi atau earth. Dapat pula diartikan sebagai dunia atau world. Ada pula yang mengartikan Tianxia sebagai all under heaven, semua yang berada di bawah surga, semua yang berada di bawah langit atau di bawah Tuhan. Dalam bahasa Cina, Tian atau Tian itu bisa berarti langit, bisa dimaknai sebagai surga maupun Tuhan. Nah, Tianxia itu sendiri adalah sebuah konsep Cina tradisional, pemikiran Cina tradisional yang bersumber dari ajaran Konfusian yang sangat terkenal di Cina dan mewarnai kehidupan orang Cina hingga saat ini. Pada tahun 2005, pakar hubungan internasional China, Zhao Tingyang, mengintrodusir kembali atau memperkenalkan kembali konsep Tianxia sebagai sebuah sistem atau tatanan internasional atau worldness yang diharapkan melampaui atau lebih bagus daripada konsep sistem internasional ala Amerika atau International Society model Inggris. Zhao Tingyang dan sejumlah sarjana hubungan internasional di Cina menjadikan Tianxia sebagai konsep hubungan internasional khas China atau Chinese School of International Relations. Sebab itu, sebelum mengulas lebih detail apa itu Tianxia, terlebih dahulu kita perlu bahas bagaimana perkembangan studi hubungan internasional di Cina, karena Tianxia tidak bisa lepas dengan studi hubungan internasional. Saat ini, studi hubungan internasional di Cina telah menjadi disiplin akademis yang independen atau berdiri sendiri, independent or distinct academic discipline. Namun dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, studi hubungan internasional di Cina sebenarnya termasuk bidang studi yang tergolong baru. International Relation is a new discipline in China. Mengapa demikian? Karena di China dan kebanyakan negara komunis lainnya, studi hubungan internasional dianggap sebagai imperialis disiplin atau bidang ilmunya kaum imperialis. Jadi saat itu ketika komunisme itu masih sangat ketat berlaku di China dan di berbagai negara komunis, studi HI itu identik dengan pemikiran barat, pemikiran kaum imperialis yang tidak sesuai dengan sistem komunis. Di Cina dan juga di semua negara komunis saat itu segala hal yang berbau barat, termasuk studi hubungan internasional, hukumnya haram. Setelah Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan China, meskipun secara informal, karena secara formal dia tidak pernah menjadi presiden atau sekjen Partai Komunis Cina, maka mulai diperkenalkanlah program 4 modernisasi atau Sike Xiantai Hua yang dilengkapi dengan program reformasi atau Kaike dan program keterbukaan atau Kaifang mulai tahun 1978. Untuk menjadikan Cina sebagai negara maju,
pemikiran-pemikiran Barat sejak saat itu tidak lagi dianggap sebagai barang haram, melainkan justru dianggap sebagai vitamin yang menyehatkan dan mempercepat modernisasi Cina. Sejak saat itulah studi hubungan internasional yang semula dianggap sebagai disiplin ilmu kaum imperialis mulai tumbuh dan berkembang di Cina. Jadi jika dibandingkan dengan Indonesia misalnya, studi hubungan internasional di Cina relatif terlambat. Di Indonesia, studi HI sudah kita kenal di UGM sejak tahun 1949. Sebagaimana para penstudi hubungan internasional di negara-negara berkembang lainnya, studi HI di Cina juga diwarnai oleh kecenderungan mengcopy atau mengikuti konsep-konsep dan teori-teori Barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga di awal pertumbuhan studi HI di Cina, kajian-kajian HI di Cina tidak pernah lepas dari teori-teori atau paradigma realisme dan liberalisme. Dan baru pada dekade 1990-an muncul konsep atau paradigma konstruktivisme. Pada awal milenium ketiga, para sarjana hubungan internasional di China merasakan bahwa teori-teori dan konsep-konsep Barat yang berbasis realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dianggap kurang cocok sebagai pisau analisis untuk melihat perilaku internasional Cina atau interaksi Cina dengan aktor-aktor internasional lainnya. Selain itu, faktor munculnya Cina sebagai kekuatan global atau global power yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika memaksa para sarjana hubungan internasional di Cina untuk mencari pendekatan baru yang lebih sesuai dengan realitas baru politik global. Nah, sebab itu selanjutnya mereka berusaha membangun studi HI khas Cina, Chinese School of International Relations, yang bersumber dari pemikiran-pemikiran atau world view China itu sendiri. Sebagaimana sudah saya kemukakan sebelumnya, Zhao Tingyang pada tahun 2005 mengintrodusir konsep Tianxia yang dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk membangun studi HI mazhab China. Dibandingkan dengan konsep sistem internasional atau international system ala Amerika atau international society model Inggris, menurut Zhao Tingyang konsep Tianxia bukan hanya lebih cocok dengan posisi Cina di dunia saat ini, tetapi juga dianggap sebagai sistem alternatif bagi sebuah masyarakat dunia yang lebih damai. Nah, di samping Zhao Tingyang, pakar hubungan internasional Cina yang begitu bersemangat untuk membangun studi HI mazhab Cina atau Chinese School of International Relations yang berbeda dengan mazhab Amerika dan mazhab-mazhab HI Barat lainnya adalah Qin Yanqing, Yang Shuitong, Feng Zhang, Wang Yiwei, Liu Yongtao, dan masih banyak lagi. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. What is Tianxia? Apa itu Tianxia? Tadi sudah saya katakan bahwa secara leksikal Tianxia itu berarti bumi, earth, atau dunia, world. Konsep ini sering pula diartikan sebagai kerajaan atau kingdom atau sistem kekaisaran, empire system. Namun banyak pula yang menerjemahkan Tianxia sebagai semua yang berada di bawah surga atau di bawah langit. Konsep ini mengajarkan bahwa pertama-tama yang perlu ditata atau diatur dengan baik adalah negara atau kerajaan sendiri. Dalam arti, dalam pandangan Cina ya, Cina terlebih dahulu yang perlu diatur, baru kemudian mengatur dunia. Maka dimulai dari dalam dengan menciptakan modernisasi Cina terlebih dahulu. Begitu Cina itu sudah kuat, sudah menjadi negara yang sejahtera, barulah mengatur sistem dunia. Agar dapat mengatur negara atau kerajaan sendiri dengan baik, terlebih dahulu harus bisa mengatur keluarga sendiri dengan baik. Itu basis pemikiran Tianxia. Dikaitkan dengan studi hubungan internasional,
konsep Tianxia mengandung makna bahwa masyarakat dunia atau world society atau semua yang ada di bawah langit harus dianggap sebagai satu keluarga besar bahkan, dan harus dikelola dengan cara seperti mengatur sebuah keluarga besar. Jadi orang-orang Cina membayangkan sistem hubungan internasional atau sistem global masa depan adalah sebuah sistem yang menganggap dunia ini seperti sebuah keluarga besar, ya, yang dikelola seperti mengelola sebuah keluarga kita sehari-hari. Aspek keluarga atau family dalam konsep Tianxia mempunyai dua implikasi bagi studi hubungan internasional dan masyarakat global. Aspek pertama, seperti pada umumnya sebuah keluarga, ada satu keluarga inti di pusat kaisar, ya, di pusat kekaisaran. Jadi kan di dalam setiap keluarga itu ada keluarga inti, ya, yang berada di pusat. Dan hubungannya dengan sebuah anggota keluarga didasarkan atas kedekatan proximity. Jadi keluarga besar, ada keluarga inti, dan hubungan antara keluarga ini berdasarkan konsep proximity atau kedekatan. Nah, konsekuensi prinsip ini dalam hubungan internasional Cina kuno ada konsep pengendalian langsung, yakni pengendalian dari negara induk, ya, dalam hal ini Middle Kingdom, maka Cina sering disebut sebagai Middle Kingdom, terhadap negara-negara vasal atau negara-negara satelit. Atau ada pola pengaruh yang bersifat konsentris di mana negara tengah, ya, Middle Kingdom, China itu sendiri memiliki hak lebih atas yang lain. Para pemikir hubungan internasional kontemporer di China menerjemahkan Tianxia sebagai prinsip hubungan antar bangsa di mana tidak berlaku konsep berlawanan opposite atau konsep intoleran, karena semua aktor diperlakukan sebagai sebuah keluarga besar. Ya, jadi dalam hal tata kelola, adanya pola konsentris menimbulkan konsekuensi bahwa semakin jauh jarak geografis dari Middle Kingdom akan semakin menurun pengaruh negara tersebut. Aspek kedua, aspek pertama tadi adalah konsep family atau keluarga, ya. Aspek kedua dari Tianxia adalah diterimanya sistem hierarki oleh semua negara atau semua aktor yang terlibat dalam sistem global, sebagaimana menerima sistem hierarki dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga ada hierarki, di puncak hierarkinya misalnya ayah, ya, kemudian ibu dan anggota keluarga, anak-anak, ya. Namun sistem hierarki dalam konsepsi Cina tradisional ini berbeda dengan hierarki dalam konsepsi Barat. Kalau dalam konsepsi Barat, sistem hierarki itu dibangun berdasarkan paham realis. Seperti diketahui dalam pandangan realisme, semua negara harus menciptakan balance of power, baik melalui pengelompokan bersama, melalui persamaan kepentingan melawan hegemon, atau hegemon melawan hegemon lainnya. Jadi konsep opposite, konsep berlawanan itu dalam sistem Barat. Dalam sistem Tianxia tidak ada konsep opposite, konsep berlawanan, ya. Tujuan negara-negara menciptakan balance of power dalam sistem Barat adalah untuk bertahan hidup atau survival di dalam sistem internasional. Sedangkan dalam konsep Tianxia, negara-negara menerima sistem hierarki karena menyadari adanya kesenjangan dan bersedia bertindak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi gini ya, kalau negara-negara sedang berkembang itu pada umumnya menginginkan suatu sistem yang adil, sama rata, equal. Sedangkan sistem Barat itu adalah sistem hegemon, ada negara hegemon di dalam sistem internasional. Nah, sistem Tianxia tidak seperti sistem Barat maupun sistem yang dicita-citakan oleh negara-negara sedang berkembang, yaitu yang equal. Gitu. Sistem Tianxia itu ada sebuah negara kuat, tetapi negara kuat ini tidak menghegemoni, tetapi posisinya adalah sebagai induk seperti di dalam sebuah keluarga. Ya, seperti seorang pimpinan keluarga, dia tidak menghegemoni anak-anaknya, tetapi dalam suatu pola pengasuhan. Jadi
hubungan antara negara-negara besar dan negara-negara kecil dan negara tengah atau Middle Kingdom, ya, dalam hal ini adalah Cina, itu berjalan secara harmonis karena tidak opposite, tidak saling berlawanan, juga tidak saling menghegemoni. Negara tengah atau Central State atau Middle Kingdom dalam hal ini tidak menempatkan dirinya sebagai hegemon seperti dalam sistem internasionalnya Amerika, ya, sistem internasional model Amerika, melainkan lebih sebagai pelindung atau payung bagi negara-negara yang lebih kecil atau lesser state. Ya. Jadi dalam sistem Tianxia, negara-negara tidak perlu berlomba-lomba menciptakan balance of power, atau tidak perlu berlomba-lomba mengejar power agar bisa survival. Kenapa? Karena eksistensinya dalam sistem global itu dijamin oleh negara tengah. Dalam istilah Zhang Feng, sistem Tianxia menginginkan suatu sistem dunia yang ditandai oleh harmoni dan kerjasama tanpa hegemoni. Jelas sekali guys, ini perbedaan dari sistem global atau sistem dunia model Tianxia, model Cina, dengan sistem internasional ala Amerika yang hegemon, dan sistem international society ala Inggris yang menginginkan kesetaraan. Zhao Tiang menerjemahkan konsep Tianxia dengan kekaisaran atau imperium, empire. Nah, para sarjana HI Barat acap kali berkonotasi negatif. Jadi kalau orang Barat itu dengar kata empire itu selalu negatif, ya. Karena konsep empire atau imperium itu selalu identik dengan praktek tirani ke dalam, ya, tirani terhadap rakyatnya, dan ekspansi eksternal. Jadi orang Barat itu kalau dengar kata konsep imperium itu selalu berpikiran bahwa ke dalam itu akan berlaku tirani dan keluar itu cenderung ekspansif. Makanya orang Barat selalu menolak konsep imperium. Dalam pandangan Zhao Tiang, itu Tianxia merupakan konsep imperium yang sempurna atau perfect empire, yakni konsep pemerintahan atau world government ala Cina yang sama sekali berbeda dengan imperium yang selama ini dipahami oleh orang Barat yang tirani dan ekspansif tadi. Menurut salah satu perintis mazhab Cina itu, yaitu oleh Zhao Tiang tadi, dalam konsep Tianxia terkandung gagasan yang lebih konstruktif dan positif mengenai pemerintahan dunia atau world government, yang menjadi sumber bagi pembentukan teori HI khas Cina. Jadi inilah konsep Cina, pemikiran Cina mengenai dunia yang berbasis Tianxia. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Sun Tzu, dalam sistem Tianxia tidak berarti kita mendapatkan tanah atau menguasai negara lain secara paksa, atau dalam konsep Barat tadi ekspansif tadi, tetapi sebuah sistem yang memuaskan semua orang dengan satu pemerintahan yang baik. Itulah guys pembahasan saya mengenai Tianxia. Nah, semoga bahasan ini ada manfaatnya atau memberikan wawasan baru. Tentu tidak memuaskan secara keseluruhan karena waktu yang terbatas, tidak secara keseluruhan mengenai konsep Tianxia itu bisa saya bahas. Demikian, sampai bertemu dalam video-video USB Akademia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.